Betul, saya adalah mantan warga binaan dari Rutan kelas 1 Cipinang. Saya dulu di lantai 2 kamar 201. Dulu gedungnya ini kalau tidak salah. Karena saya ingatnya adalah masjid. Jadi saya gedungnya ini dibawa Mapenaling. Jadi saya ketangkep di Polsek Jagakarsa dengan kasus 303 dengan barang bukti 48.000. Mainnya kiu-kiu. Jadi saya ingat banget ada beberapa pejabat teras yang saya masih ingat di Rutan saat itu. Kepala rutannya adalah Pak Edi Kurniadi, KPR-nya adalah Pak Satrio Waluyo. Terus jadi juga ada Pak Andi Sarif juga tadi beliau ada. Terus ada Dr. Julius Sumarli. Saya masih ingat ada Bang James Tampu Bolon, ada Bang Komang, ada Bang Anggiat dan sebagainya. Jadi buat teman-teman ingat R juga di sini. Tapi kan pertanyaannya teman-teman, pilihannya ada di kita. Di saat kita bebas nanti mau sukses atau tidak, pilihannya ada di kita. Teman-teman, saya tidak ada niat dari kecil untuk jadi artis. Karena saya menyadari muka, Bang. Ya. Muka saya ini kalau naik Kopaja pasti nggak pernah duduk berdiri karena bagian copet. Ya kan, muka-muka Mongol ini muka-muka pencopet. Waktu Mongol masuk di sini aja nggak ada yang berpikir saya kena 303. Dipikirnya saya hipnotis. Tapi ternyata saya jujur teman-teman, orang kan bilang begini, wah kok bisa Mongol sukses. Saya menganggap Rutan kelas 1 Cipinang adalah ajang saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Benar loh teman-teman. Saya bisa mengendalikan emosi. Saya bisa bersahabat dengan banyak orang. Dulu saya sangat tertutup. Di saat saya masuk di sini baru diresmikan, belum ada kegiatan kerohanian umat Kristen. Saya beragama Kristen, teman-teman. Saya waktu itu mengajukan untuk pembangunan kegiatan kerohanian umat Kristen. Menghadapnya ke Kasubsi BHPT, waktu itu namanya Pak Zulkifli. Jadi pas kita mengajukan, Pak Zulkifli bilang, bagus adik Mongol, tapi bentuk kepengurusan dulu. Jadi dibentuklah kepengurusan, waktu itu masih di ruangan di sana, dekat isolasi dulu. Dan saya terpilih jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Jadi kalau mau dibilang memang niat jadi artis, enggak teman-teman. Untuk jadi artis butuh muka yang ganteng, butuh koneksi yang banyak, butuh uang yang banyak. Muka seperti saya kalau main sinetron nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Muka seperti saya kalau main sinetron jadi pemeran utama nggak mungkin. Aliando masih hidup, Al Ghazali masih hidup, Chico Jericho masih hidup, Junot masih hidup, semua masih hidup. Saya kebagian jatuh dari pohon. Sinetron pertama Mongol itu pemeran utamanya Om Indro. Beliau adalah legend hidup dari komedi Indonesia. Saya diajak syuting sinetron judulnya Naik Enak Turun Oga. Anda tahu Mongol jadi apa? Kuntilanak, Pak. Nggak ada dialognya, Pak. Saya cuma disuruh naik di atas pohon pakai tangga. Sutradara saya, oke, action Mongol. Cuma gitu doang, Pak. Segitu doang. Jadi tidak gampang, Bos. Terus sinetron yang paling Mongol banggain tuh sinetron judulnya Ganteng-Ganteng Serigala. Wih, dari 10 pemeran utama nggak ada yang jelek. Tahu-tahu Mongol diajak main, seneng bos. Ketemu Aliando gitu. Ya ampun Tuhan, ternyata nyampe di lokasi. Oke Ngol, sekarang jatah lu scene 9. Saya nanya dialognya mana, nggak ada bang. Abang cuma ditabrak. Anda nonton aja di Google, nggak ada. Serius, saya lagi jalan ditabrak mobil, kelempar jatuh got meninggal. Selesai. Nggak ada lagi lanjutan, udah mati. Serius. Jadi kadang-kadang kalau dalam hidup itu apapun
Saya ambil selama tidak melanggar etika, moral, dan hukum. Itu harus kita junjung tinggi nanti kalau udah bebas. Jangan pernah berpikir, wah gua kan warga binaan, gua kan ya mentok hidup gua. Enggak juga teman-teman. Selama kita mau menjadi luar biasa, pasti kita bisa. Buktinya Mongol. Kenapa Mongol top? Karena saya nggak main sinetron, saya pelawak. Orang jelek paling enak jadi pelawak. Kenapa? Hina dirimu masuk duit. Jangan hina orang lain, ada undang-undang yang membackup, tapi hinalah dirimu. Nggak apa-apa lu ejek diri tapi masuk 50 juta. Ya kan? Nyantai sejujurnya dalam hidup, apalagi kita di dalam. Saya dulu masuk lapak B. Saya masih ingat banget. Palkamnya orang Batak. Pas dia lihat muka Mongol, langsung gak ditanya. Duduklah kau di situ. Dikirain gue orang Batak, padahal gue orang Manado, Pak. Asli 100% Manado. Cuman saya kebagian Manado yang jelek, bos. Saya kalau ketemu sama orang-orang Manado, saya selalu minder. Karena kalau ada yang hilang cincin, hilang handphone, saya yang kena tuduhan. Terus, teman-teman. Jadi dulu kita ngadepin, wah makan cadong, Pak, aduh Tuhan, ngalemin. Jadi sekarang kita nggak bisa sombong lagi, nikmatin hidup aja. Hari ini kita kedatangan Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, semua lengkap jajarannya. Ini kebanggaan buat kita, betul? Kita bisa menyampaikan apapun yang menjadi unek-unek dalam hidup. Tapi kalau tadi kata Pak Menteri, untuk kapasitas rutan jumlahnya memang kita nggak ada idealnya, teman-teman. Pasti ada setiap hari masuk. Tapi kalau sudah masuk di dalam, syukuri. Makanan diantar, ya kan? Tidur dijagain. Iya kan? Iya bener nggak? Tidur dijagain, sakit ada dokternya. Makan dianterin, bener. Tapi nasinya dikasih ayam, ayamnya suka lari loh. Tapi kan itu katanya. Loh, tapi realitanya Mongol gendut sekarang. Bekas dari sini. Jadi ngadepin hidup nggak usah kaget. Tapi kalau Mongol mau nanya buat teman-teman warga binaan, kebetulan para pejabat lagi berkeliling, yang bangga jadi orang Indonesia, coba tepuk tangan. Yang percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, coba tepuk tangan. Teman-teman, Mongol kasih tahu buat teman-teman semua, Indonesia akan menjadi hebat kalau rakyatnya bangga terhadap negaranya. Setuju? Setuju. Apa yang gak ada di bangsa kita? Semua ada, bos. Emas kita punya, tembaga kita punya, batu bara kita punya. Bahkan kita nomor 2 terbanyak di dunia batu bara. Cabe. Kita negara penghasil cabe terpedas nomor 2 di dunia. Cabe termahal Indonesia, bos. Cabe-cabean. Dulu 300, sekarang iPhone 16. Semua ada, bahkan setan pun. Anda boleh nonton semua film horor negara manapun, belum tentu setannya sarjana. Betul? Betul. Tapi kita punya suster ngesot. Begitu-begitu dia D3 kalau nggak S1. Sarjana loh setannya. Apa yang nggak ada? Semua penuh bangsa kita. Serius loh. Tapi kita juga harus sepakat. Kita harus mengakui ada yang kurang keren dari bangsa kita. Setuju? Setuju. 1. Ini buat Pak Wakil Menteri. Apa yang kurang keren dari bangsa kita? Negara Indonesia adalah negara terjorok nomor 1 di dunia dalam hal ngupil. Saya sudah manggung di banyak negara. Orang bule ngupil, ambil selepet. Indonesia enggak. Ambil dipelintir. Jorok, Pak. Joroknya di mana? Buangnya. Orang bule diselepet, kita nitip di mana aja, di bawah meja, di baju teman, dihantam. Nggak pernah dipepet di daun. Itu joroknya.
Kedua yang kurang keren dari bangsa kita apa? Ngusir setan. Kalau dia agamanya muslim, dibacain ayat kursi. Betul? Kalau agamanya Kristen, diusir dalam nama Yesus. Padahal sejujurnya itu salah. Harusnya tanya dulu setannya agama apa. Takut salah baca, bos. Ya kan, ketemu suster ngesot dibacain ayat kursi, susternya Kristen, nggak mempan ayatnya, Pak. Mualafin dulu tuh suster baru dia ketakut. Jadi kita kalau mau jujur ya begitu. Permasalahannya kenapa kita takut dengan setan? Padahal setan Indonesia nggak ada yang menakutkan. Siapa yang menakutkan setan? Nggak ada. Setan Indonesia ngegemesin. Yang paling gemes siapa? Pocong. Tapi Bang, kan pocong suka lompat-lompat. Dia lompat itu bukan mau nakutin, mau minta tolong. Bukain dong, gue udah capek. Dia minta tolong karena tangannya diikat. Nah sekarang Anda bacain apapun ke pocongnya, selama kapas di telinga nggak diambil, dia nggak denger, Pak. Dia cuma begini doang. Pertanyaannya, Bang, pocong takutnya sama apa? Sama portal. Pocong itu kalau lihat portal pucat. Di si goblok sepinggan, gua nggak bisa lompat. Oleh sebab itu di rutan kelas 1 Cipinang ini nggak mungkin ada pocong. Depan portal. Dia mau lewat mana? Gitu. Jadi yang kedua apa lagi? Untuk sehatnya manusia, yang paling penting itu apa? Pikirannya. Buat Anda yang buncit hari ini, jangan mau ditakut-takutin dokter. Oh nanti kalau buncit serangan jantung, teman Mongol kurus meninggal jantung. Jantung nggak butuh gemuk kurus, Pak. Kalau dia ada potensi dihantam meninggoy. Tapi buncit itu lambang kemapanan, bos. Jadi siapa yang buncit? Anda berarti orang-orang mapan. Kenapa buncit mapak? Karena six pack banyakan ngondek. Banyak orang nge-gym six pack, tapi kalau sekali jalan dipanggil nengok siapa? Tuh, nggak begitu caranya. Buncit lambang kemapanan. Apalagi nanti kalau bebas, ya kan? Ingat teman-teman, sekarang pacaran di DKI Jakarta nggak lagi di Monas. Pacaran anak Jakarta Senayan City, bos. Cici, hilang ginjal lu baru celana dalam kebeli. Nggak ada, bos. Jadi sekarang apa yang perlu kita lakukan? Tunggulah sampai kita nanti bebas. Saya masih ingat Pak Wakil Menteri, dulu pas mau bebas, saya sidang, putus, langsung pulang besoknya. Jadi pas malam, Sakamar ngomong, Ngol, nanti kalau udah bebas, lurus ya Ngol, jangan nengok ke belakang, pasti balik lagi Ngol. Jadi Pak Wamen, saya jalan yang udah dipanggil sama Karutan, Mongol, enggak, gue nggak mau balik. Jalan terus, nyampe di ujung, Mongol baru belok ke kiri, 10 menit, 5 menit, Mongol balik, ya Pak. Balik lagi, tapi jadi artis. Asik, cakep kan teman-teman? Jadi teman-teman punya potensi yang sama, sukses seperti Mongol. Semua punya potensi sama, banyak yang lebih ganteng dari Mongol tuh, cakep dia mah sama gue sama, tapi nggak apa-apa. Yang penting di saat kita mau jadi orang sukses, yang harus kita lakukan satu teman-teman, pulang dari sini, temui ibumu, minta ampun, minta maaf kalau sudah membuat mereka kecewa. Selanjutnya bilang ke orang tuamu, Ma, doakan aku menjadi anak yang sukses. Satu doanya dijawab oleh Tuhan, seumur hidupmu akan aman terkendali. Amin. Nggak usah disesali, tapi kan Pak Mongol saya nggak salah, kok saya masuk. Biarkanlah, mungkin itu cara Tuhan untuk membuat engkau lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nanti bebas, gue pengen jadi artis.
Belajarlah lompat dari pohon. Kan siapa tahu main sinetron tahu kebagian lompat, ya kan? Saya main sinetron 19. Paling fenomenal judulnya Maijah Pengen ke Mekah. Saya beragama Kristen, diajak main sinetron Muslim. Saya stres, Pak, saya nggak tahu Al-Fatihah. Saya cuma bisa Assalamualaikum. Nyampe di lokasi syuting saya bilang, Pak, saya kan Kristen. Oh, enggak apa-apa Pak Mongol. Judulnya apa Pak nanti? Babi ngepet Pak Mongol. Wah, Tuhan, pasti gua yang jadi babi ini bener. Ini kan sinetron Muslim Pak. Yang diajak main sinetron Kristen Mongol doang. Judulnya babi ngepet, pasti saya yang jadi babi. Saya langsung bilang, Pak, ini serius Mongol. Tapi tenang, yang jadi siluman babi udah ada. Oh, siapa Pak? Almarhumah Preti Asmara. Oh, jadi Mak Preti jadi siluman babi, betul. Yang jadi babi ngepetnya juga udah ada Pak Mongol. Siapa? Aldi Tahir. Wah, Mongol jadi menang. Oh, berarti gua nggak jadi apa-apa nih, bener. Dah, Mongol tanya, nanti Mongol jadi apa Pak? Oh, kamu gendong babi Mongol. Si teman-teman, babinya asli. Mohon maaf, bukan dari styrofoam. Asli babinya diikat di bawah pohon. Oke, Ngol, gendong. Ya Tuhan, babinya baru habis berak, Bos. Disuruh gendong. Mongol bilang sama sutradaranya, tapi Pak, udah Ngol, sekarang gendong. Orang nanya, kenapa Mongol gendong? Karena saya sehari dibayar 30 juta, Bos. Jangankan 1 ekor, sekandang juga gua gendong. Duit masuk, Bos. Yang paling terakhir, apa yang kurang keren dari bangsa kita? Ketiga, Indonesia dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil paling unik di dunia. Lagu apa Pak Mongol? Lagu anak kecil yang paling unik, Burung Kutilang. Masih ingat Bapak Ibu? Bapak-bapak masih ingat? Di pucuk pohon. Cemara apa cempaka? Cemara apa cempaka? Cemara apa cempaka Ibu? Cemara. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu. Kita nyanyi sama-sama. Mengangguk-angguk sambil berseru. Saya beli tuh burung, Bos. 2 tahun saya pelihara, nggak pernah bunyi trililil. Nggak ada burung kutilang bunyi trililil, nggak ada burung bersiul-siul sepanjang hari. Mati tuh burung, Bos. Mati tuh burung sendiri juga. Lagu kedua, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Yang bilang nanam jagung cangkul yang dalam siapa? Pak, nanam jagung gak pakai cangkul, cuman dicolok masuk, dicolok masuk. Lalu ini nyangkut. Lu mau nanam jagung apa jenas? Atau jangan-jangan barang bukti? Dong bener ya kan? Nggak segitu nanam jagungnya. Lu nyangkul yang dalam jenazah bukan jagung Pak. Ada 178 lagu anak kecil unik. Bintang kecil di langit yang, siapa bilang langit malam biru? Malam hitam Pak, butek di atas. Lu kalau bilang itu biru, buta warna lu. Berapa warna pelangi? Berapa warna pelangi? 7. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Abis. Selanjutnya di langit yang biru udah gak ada lagi warna. Cuma 3 pelangi kita, merah, kuning, hijau. Cacat pelangi Indonesia Pak. Dikasihan. Tapi mau bagaimana lagi? Itu baru lagu, belum film anak kecil.
Film anak kecil Indonesia udah kurang bermutu. Dulu ada si Unyil, ada didikan moralnya, ada Pak Raden yang selalu memberi nasihat. Sekarang anak-anak kita di rumah disuruh nonton film Marsha and the Bear. Ini anak siapa umur 3 tahun tinggal di hutan? Ini anak siapa gitu? Udah begitu temennya gak ada orang, adanya beruang, serigala dan kelinci. Tapi nakalnya kasihan, ya Allah, nauzubillah, nakalnya Marsha sampai ambulans digotong-gotong sama serigala. Nggak kuat ngadepin si Marsha, serius. Belum lagi Dora. Ya Allah, anak umur 6 tahun kerjanya kelayapan. Saya belum pernah nonton Dora bikin PR, nggak ada. Dia selalu mau kemana kita hari ini? Anak siapa ini? Nih bapaknya nggak ngajarin anak lo jadi kelayapan, bener loh. Udah begitu dia yang jalan, dia yang nanya. Mau kemana kok kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Disuruh kita yang jawab. Kita jawab ke hutan, dia teriak tentu tidak, kita ke pantai. Kalau begitu kenapa nanya PA? Di anak siapa sih? Pingin gua pites kalau ada di Indonesia. Cuman nggak boleh kena undang-undang, ya kan? Yang boleh hanya kita nasihati. Belum lagi film SpongeBob. Itu lebih parah pak. Tinggal di dalam laut bisa masak air. Ini gua sampai bingung kok air mendidih lagi. Ini siapa yang bikin film? Tapi nggak apa-apa lah. Sebatas hiburan oke-oke aja ya. Besok nanti mau bulan puasa teman-teman. Tetap semangat. Salah satu doa yang kita harus lakukan, jangan lupa, jangan hanya diri kita yang kita doakan di saat bulan puasa. Doakan juga keluargamu yang di luar. Doakan juga biar bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Amin. Amin. Sudahlah. Tapi kan Pak Mongol, saya nggak suka Pak Presidennya. Nggak usah suka, nggak suka. Sudah terpilih dan sudah dilantik. Mau tidak mau kita harus mendukung pemimpin kita. Setuju? Setuju? Nggak usah banyak yang ribet. Tapi kan Pak Mongol, nggak usah. Nikmati Anda di dalam, belajar banyak. Nanti Mongol akan ajukan program kepada Pak Menteri. Siapa tahu boleh Mongol kesini ngajarin. Siapa tahu kan yang cakep-cakep boleh jadi anchor, jadi MC pas nanti bebas. Mongol ajarin bagaimana menjadi MC yang baik. Ya tuh. Saya stand up Pak, jangankan orang hidup, orang mati saya udah 4 kali stand up di acara orang mati. Saya stand up depan presiden, udah 3 presiden, satu-satunya Indonesia bos. Ya kan? Dari Pak SBY, Pak Jokowi ke Pak Prabowo, 3 presiden ini honornya belum ada yang masuk. Nggak apa-apa. Itu karya saya buat bangsa. Nggak harus dengan duit, gitu? Iya dong. Itulah namanya hidup, karena ada sesuatu yang kita harus beri kepada negara, karena kita juga sudah mendapatkan banyak dari negara. Betul? Buat yang jelek syukuri, keluar jadi stand up komedian. Tapi kan Bang Mongol bayar, sumpah demi Tuhan nggak bayar. Stand up komedi belajar semuanya gratis. Caranya cuma satu, bergabung dengan komunitas stand up komedi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Seluruh provinsi di Indonesia sudah ada komunitas stand up komedi. Datang, kalau ada yang minta bayar, bilang Mongol yang suruh. Buat apa stand up bayar? Pengalaman Anda di dalam boleh jadi materi. Saya juga dulu pertama kali stand up pengalaman di dalam Pak. Jelek jadi artis. Itu karena yang di atas. Pas saya ngomong, Pak balik lagi Bapak. Ya Pak, mau Pak lagi saya ngajarin. Oh Bapak dari ATM. Teman-teman, mau kasih tahu lagi terakhir. Teman-teman kita kan sini sudah di dalam. Kalau boleh nanti pas bebas, sebagaimana kita masuk badan kita bagus, kalau bisa pulangnya pun badan kita bagus.